berada di jalur lintasan Katulistiwa, yaitu tepat berada di garis di mana matahari bersinar sangat penuh melintasinya. Jadi tidak heran semua yang ada di sini itu bisa hidup. Bahkan banyak sekali yang hanya endemik di Indonesia ini. Yang hidup saya maksud itu tidak hanya tumbuhan seperti yang di sekeliling kita sekarang ini. Kebetulan hujan turun. Tetapi satwa juga banyak yang hidup di sini dengan bebasnya, dan itu terkadang tidak bisa kita temukan di belahan dari bumi lain, kecuali di antara garis Katulistiwa itu, yaitu di sekitar Ekuador, Panama, Costa Rica, dan sekelilingnya itu. Ini karena hujan deras sekali. Jadi di episode ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mencari spesies langka yang sangat berbahaya, yaitu salah satu burung yang terbahaya di bumi adalah yang akan kita cari itu. Apakah yang akan kita cari itu? Yaitu kasuari. Ini sebentar sahabat, karena hujannya sangat deras, saya akan membuat tempat berteduh sebentar untuk melindungi kamera. Seperti sedikit yang saya pelajari sebelumnya dari sifat burung ini, sebetulnya mereka itu menyukai kondisi hujan, di mana saat tanah basah mereka akan mencari makan, karena tanah gembur itu yang berair otomatis akan banyak binatang-binatang di situ, entah cacing dan sejenisnya, yang notabene adalah makanan dari mereka. Tetapi hari ini terlalu deras sekali, mungkin kita akan mencari spot di sebelah bukit itu. Coba. Jadi kita akan coba cari tempat lain lagi, atau mendirikan tenda dan kita bisa mengawasinya. Kita lihat situasinya dulu. Ini termasuk hujan terlebat di hutan selama saya mencari.
Akhirnya ini hujan sedikit reda. Mudah-mudahan secepatnya berhenti supaya kita bisa mencari itu burung kasuari sambil menunggu kemunculan mereka. Saya akan sedikit menceritakan dan mengulas tentang burung kasuari ini. Jadi si kasuari ini memiliki sternum. Sternum itu adalah tulang bagian bawah di bagian dada, itu disebut dengan sternum. Tetapi tidak mempunyai tulang stabil di mana otot terbangnya itu menempel. Jadi dia itu memiliki sternum tetapi tidak memiliki atau tidak mempunyai tulang stabil, yaitu tempat otot terbang, otot yang buat terbang itu loh menempel. Ya. Spesies ini, ya, si kasuari ini juga memiliki tubuh lebih besar dan kaki lebih panjang dibanding jenis burung-burung lainnya yang mampu terbang. Jadi karena evolusi tadi itu, akhirnya karena dia hidup di bawah kanopi hutan, ya, atau di bawah di tanah itu maksudnya, akhirnya evolusi kakinya itu berubah, artinya menjadi lebih panjang karena dia itu mengkhususkan diri untuk berjalan atau berlari. Kondisinya yang unik ini terbentuk oleh proses evolusi yang sangat panjang. Artinya dahulu kala nenek moyang si kasuari ini memiliki kemampuan terbang cukup baik. Bahkan burung kasuari ini adalah dahulu kala nenek moyangnya itu adalah sebagai penguasa angkasa. Kemudian kemampuan ini menghilang seiring berjalannya waktu. Jadi intinya itu, kasuari ini evolusi telah mengubah DNA-nya dan membumikan mereka. Jadi sambil saya ini pasang kamera untuk mengamati. Bahkan menurut analis genetik, ya, dipaparkan bahwa mutasi pada DNA telah menyebabkan si kasuari ini mengalami 5 kali kehilangan kemampuan terbang selama proses evolusi mereka. Jadi tidak langsung mereka tidak bisa terbang begitu, tidak. Tetapi dari hasil penelitian itu mereka telah melalui 5 kali proses evolusi sehingga bentuknya menjadi seperti yang kita lihat saat ini itu. Mereka sempat mampu terbang kembali dan tidak lagi kemudian mampu untuk terbang sedikit lagi, kemudian di evolusi selanjutnya terus menurun, kemampuan terbangnya itu menurun dan terus menurun, akhirnya benar-benar tidak bisa terbang. Kemudian ditemukan juga bahwa kurang lebih ada 200 gen penyandi protein telah berevolusi. Jadi ini evolusi membangun mutasi lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Kenapa perubahan gen-gen ini berpengaruh terhadap sistem metabolisme dan pengecilan sayap pada burung, tidak hanya dari jenis kasuari, ya. Di dalam roti ini termasuk di dalamnya, ya, ada burung kiwi, kemudian moa, kemudian lagi burung onta. Jadi sahabat tahu kan burung onta yang tinggi itu, yang kadang bisa dinaiki jadi balapan burung onta itu. Nah, itu satu jenis sebetulnya dengan ini si kasuari, satu jenis dalam grup Betati ini. Gitu. Protein, ya, secara umum mutasi
ya, membentuk mutasi. Jadi protein ini membentuk mutasi yang mengubah protein itu sendiri memang cenderung lebih merusak. Dan hal inilah yang membuat si kasuari tidak dapat terbang. Protein itu tadi ya, terlibat dalam banyak proses biologis di seluruh tubuh si kasuari itu maksudnya. Jadi dimanapun protein ini maksudnya dibuat oleh bagian tubuh tertentu, akan ada konsekuensinya begitu. Sementara muncul lagi dari perkembangan protein itu mengarah ke bawah, yaitu ke pertumbuhan kaki yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Jadi di bagian sayap hingga ke dada itu menyusut, tetapi perkembangan protein itu malah ke bawah, yaitu ke bagian kaki, yang mengakibatkan kakinya sangat kuat dan tulangnya menjadi lebih panjang atau meninggi. Bentuknya kakinya itu dapat kita lihat seperti saat ini, yang akhirnya di hari ini menjadi burung terbahaya di dunia karena tendangannya dan cakarannya yang bisa merobek sesuatu. Karena ada laporan bahkan hingga sampai mencederai, bahkan hingga sampai fatal, kefatalan yang sangat fatal kepada manusia karena ulah dari tendangan si kasuari. Begitu sahabat, semoga berguna dan jaga bersama kehidupan mereka supaya kita bisa mewariskan sesuatu yang luar biasa ini kepada anak, cucu, buyut, dan seterusnya kita kelak nanti.